Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fajrin, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMIT Thoriq bin Ziyad Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa Pendidikan Profesi Guru tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMIT Thoriq bin Ziyad Bekasi, Provinsi Jawa Barat di kelas 12 dengan materi dampak negatif sikap munafik dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Silakan perwakilan di antara antum untuk memimpin doa biar kegiatan ini terlaksana dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari lebih baiknya kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa selesai. Silakan dicek rapi masing-masing. Oke, kalau sudah ingin mengabsen ya teman-teman ya. Jadi Bapak harap semua fokus ketika nama yang disebutkan. Yang pertama, Abdul Malik Fajar. Hadir. Oke, hadir ya. Oke, selanjutnya Abdullah Azam Sidki. Oke. Oke, informasi untuk Muhammad Rizkia tidak bisa mengikuti kegiatan pada hari ini ya, beserta Bang Keiko. Oke. Oke, alhamdulillah untuk pengabsenan sudah selesai. Sekarang yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu tentang materi yang sudah Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Islam dan ihsan. Apa itu iman? Saya Pak. Oke, silakan. Itu adalah seperti kita tuh melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita melakukannya dengan fisik, mengamalkannya dengan fisik dan dengan hati juga serta pikiran. Maksud dari iman itu yang pertama tasdikun bil qalbi ya. Jadi kita mengakui, meyakini dengan hati, terus wa iqrarun bil lisan, apa? Diucapkan dengan lisan, terus wa af'alun apa? Maksudnya diamalkan ya. Jadi meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan yang namanya perbuatan. Oke. Membahas salah satu tema, silakan. Yang Bapak bahas pada saat ini yaitu tentang apa? Dampak apa sih itu munafik? Versi antum dibahasakan dengan sederhana. Apa sih itu munafik? Itu simpulan kayak bermuka dua lah, di depan baik, di belakang jahat gitu. Oke, di depan baik, di belakang Jahat. Ini kan bermuka dua, bukan berarti kalau bagi orang awam mukanya ada dua. Ya. Tapi ini apa bisa dibilang kiasan ya teman-teman ya. Tapi ada beberapa yang memahami bahwa orang munafik itu mukanya ada dua. Tapi kita luruskan dan antum yang terkait belajar ini jangan diiyain. Tapi mukanya dua. Maaf, tadi itu jatuhnya ke misalkan ke fisik ya, itu namanya penghinaan. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya
Yang pertama, dari sini poin pertama antum bisa menjelaskan pengertian munafik menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, antum harus mengidentifikasi ciri-ciri perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah antum bisa menjelaskan dan bisa mengidentifikasi, antum juga harus bisa yang namanya menganalisis. Yang keempat, setelah antum menganalisis, Bapak harap setelah pembelajaran ini antum bisa yang namanya membuat konten ya. Nanti di akhir silahkan membuat konten berupa poster di Canva atau aplikasi lainnya tentang bahaya. Ini dalil tentang apa ya teman-teman ya? Munafik nanti Bapak akan jelaskan. Silakan minta tolong di antara antum yang membaca secara tartil dan jelas. Tidak perlu dilagamkan karena ini hadis, bukan Quran. Bukan Quran, ini hadis. Jadi silakan dibaca secara detail. Oke, silakan. Ma'ani bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya rawahu Bukhari wa Muslim. Oke, terima kasih. Perilaku digunakan kehidupannya dalam keseharian itu baik, maka semuanya baik. Tapi kalau misalkan tubuh orang tersebut tidak digunakan dengan baik, maka otomatis nggak baik. Maka kan hati ini kan kunci pertama ya teman-teman. Hati ini kunci pertama ketika kita apa ya? Pokoknya gerbang kebaikan keburukan itu ada di hati. Nah ini terkait pengertian dari munafik itu sendiri. Oke, munafik adalah sikap tidak konsisten. Maksudnya apa? Pelin-pelan, apalagi bahasanya? Labil, terus nggak pasti. Nah itu sikap orang-orang munafik. Jadi yang diucapkan sama yang dilakuin itu kenapa? Berbeda. Berbeda. Silakan dibaca. Ya. Oke, sekarang Kak, dibaca Kak. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Al-Qur'an ayat 11. Oke. Ada yang tahu ini dalil Quran tentang apa? Tentang apa? Enggak jawab beda kalau Bapak. Tentang munafik enggak jawab beda, jangan ke yang lain. Ada yang bisa menerjemahkan? Ya, karena kalau kita salah menerjemahkan itu bisa bahaya. Maksudnya Bapak tampilkan teman-teman, ini ketika orang-orang munafik dia bertemu dengan komunitas orang-orang beriman. Kalau dia ketemu dengan orang-orang beriman, dia langsung bilang qalu amanna, saya beriman. Dan Bapak kasih tugas uraian ya, semuanya baik pilihan ganda. Jadi ada 4 tanda. Jika seorang memiliki 4 tanda ini maka disebut munafik sejati. Jika diberi amanah, maaf ya, ini tipe ya teman-teman ya. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Bapak minta selain Kais dan Hakimnya menjelaskan. Jika berbicara berdusta, ingat pahami konteksnya. Jika berbicara dia berdusta, jangan sangat mudah. Jika berbicara dia berdusta, tapi dengan syarat disengaja, bukan tanpa disengaja. Oke. Kalau misalnya pas ditanya puasa enggak hari ini gitu. Nah, bilangnya puasa padahal mah enggak puasa, makan tadi. Nah, itu kalau tidak didetailkan masuk bagian. Tapi kalau alasannya misalkan Minum obat, Pak. Minum obat, Ya. Ya, minum obat tapi menjaga perasaan orang-orang yang puasa, itu dibolehkan atau enggak? Boleh, Pak. Saya nggak puasa minum obat dulu ya di depan teman saya. Duh kurang nih. Kata dokter harus ada tambahan makan. Itu juga harus menjaga ya. 3, jika membuat perjanjian tidak dipenuhi. Ya, ada lain adanya. Contoh tata tertib, dilarang kok menggunakan iPad sebelum guru datang. Oke. Santai malah main Pak. Santrinya malah main, masya Allah, tapi nggak dikasih. Jika berselisih, dia akan berbuat zolim. Dia udah hakikatnya teman-teman ya, naluriannya udah pasti bakal menjebak manusia ke arah yang tidak baik. Cuma la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim
wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Teman-teman, jadi iblis itu bakal mengganggu kita, bisa dari depan, bisa dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Tapi lemahnya iman. Imannya lemah di sini ya. Nanti ada keterangan di sini teman-teman. Ini maksud keterangannya berarti, tapi bukan lemahnya gemar membaca Quran ya. Tolong nih Bapak harus kritisi ya. Wah, berarti orang-orang yang ngaji imannya lemah. Kata siapa? Kata Bapak Ajrin. Di mana di PPT-nya? Padahal ini Bapak sudah luruskan di sini. Maksudnya biar iman kita enggak lemah, ini yang sudah antum praktekkan. Gemar membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Bahkan antum bawa yang berlebihan, antum puasa. Nah, gemar berpuasa. Nah, selalu berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang soleh. Silakan antum bersikap. Tuh kan, lagi-lagi siapa? Saya. Selalu bangun malam untuk qiyamul lail. Ini kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataan, mengingkari janji dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. tanda orang munafik ada tiga. Jika berkata, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. dapat mendatangkan kesulitan dunia akhirat. Maksudnya seperti apa? Dapat mendatangkan perpecahan antar sesama, dibenci oleh Allah, jelas ya. Jadi alhamdulillah jangan sampai kita hidup di dunia ini malah prioritasnya dijauhi atau dilupakan atau dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa sifat munafik, segera bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kan semua soleh semua, baik semuanya. Jadi jangan sampai menyalahi apa yang sudah Allah berikan ke kita. Dikatakan jalis akhlak. Ini udah pernah belajar nanti di SMP ini apa? Siri. Terus, nah duduklah bersama orang yang sidqi, Baik, jujur dan wafi. Wafi itu kan maksud wafa ya, artinya orang yang apa? Memenuhi janji. Wafi salah satunya. Orang yang memenuhi janji, wafi. Di situ ya. Itu. Jadi kita diminta untuk duduk, tapi konteksnya duduk. Udah duduk doang, nggak apa-apa. Maksudnya seperti itu ya, maksudnya seperti apa? Bergaul, berteman, keseharian dengan orang-orang yang jujur dan menepati janji. Gitu. Yang kedua, ya, janji ini terjemahannya. Ini sebentar lagi. Oke, di antara cara membuat sifat munafik yang pertama, nah ini memahami bahaya munafik dulu ya teman-teman ya. Jadi salah satu cara mengobati agar kita konsumsi makanan yang halal. Jadi halal dimakan ya, jangan yang pernah Bapak sampaikan ke antum, sekecil apapun jangan pernah mencoba ngambil barang milik orang lain, termasuk makanan tanpa izin. Antum kan di sini kasih makanan semua kan dari orang tua. Nah, jangan sampai antum ngambil makanan, udah pasti dibolehin kok. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Jadi yang udah kejadian, tolong jangan sampai melakukan hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Terus, nah ini tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal terkait dalilnya. Ini umat Islam diminta mengkonsumsi ya atau mencari rezeki. Ini sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya, nah ini hanya rangkuman ya. Oke teman-teman, yang penting itu himbauan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik, mengingatkan. Oke, silakan dengan keyakinan masing-masing. Yang tadi sudah dijelaskan di awal, tolong ya.
Jangan dikosongin. Oke, untuk poster terserah bisa dalam bentuk perkataan atau gambar ya, gambar yang bisa nanti antum mendeskripsikan untuk poster. Oke, yang sudah siapa? Kelompok siapa? Ya. Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 1 silakan maju perwakilan dan silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak negatifnya itu di akhirat akan disisa di api neraka. Tapi mobil khusus di neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang paling mendasar. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik. Tugas jangan lupa di submit, nanti akan Bapak koreksi dan cek. Termasuk tugas ini ya, tadi poster silakan Bapak di tag ya namanya. Oke, untuk mengakhiri ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan ke antum. Yang pertama, kita harus bisa menyimpulkan ya terkait yang sudah Bapak jelaskan ke antum. Jadi kesimpulan dari materi tadi apa teman-teman kira-kira? Dari dampak negatif sikap munafik dalam kehidupan sehari apa? Kesimpulan yang bisa kita ambil. Silakan. Apa? Tadi ada satu, jangan coba-coba berbohong. Kesimpulan kedua, dari sisi menyimpulkan ada juga dampak ya. Tadi dampak sudah banyak Bapak jelaskan. Di antara banyak dari dampaknya dijauhi orang lain. Yang kedua, hidup apa? Mendapatkan dosa. Nggak apa-apa. Jawaban dengan cak ini sesuai. Masuk neraka. Setelah pertemuan ini kita berkomitmen masing-masing, berkomitmen saling mengingatkan. Jangan sampai di antara kita muncul sifat munafik. Ketika ada tumbuh atau muncul rasa munafik, harus segera diapakan? Diingatkan. Di sambut kita, Bapak memotivasi buat diri Bapak pribadi khususnya dan buat antum sekalian, jangan sampai terjerumus atau mari kita maksimalkan hal apa nilai-nilai positif ya, biar kita membangun kehidupan kita yang lebih baik lagi dan tidak terjerumus ke arah kemunafikan. Oke, insya Allah pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang dampak negatif sikap keras kepala. Berarti bukan berarti kepalanya keras ya, bukan berarti kepalanya keras. Insya Allah pekan depan kita akan bahas itu, dan tugas sudah Bapak berikan. Bapak harap terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita akhiri pembelajaran ini alhamdulillah dengan bersama-sama mengucapkan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Terima kasih teman-teman dari Pak Fazrin, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.